Kita akan berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita satukan hati pikiran kita menghormati Tuhan yang sudah rela menderita mati bagi setiap kita yang dipilihnya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Engkau pernah menderita bagi kami. Kiranya penderitaan dan kematian-Mu bukan hanya untuk kami kenang, tetapi kiranya menjadi teladan bagi kami. Bagaimana seharusnya kami hidup dan mempermuliakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap kami, agar firman Tuhan sungguh berkarya dalam setiap hati kami, boleh tinggal dalam pikiran kami, hati kami, dan tindakan kami sehari-hari, agar nyata bahwa kami memang adalah milik-Mu, dan Kau sudah menyelamatkan kami dari murka-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan di waktu ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini seluruh dunia memperingati kematian melalui Jumat Agung, kematian Kristus di atas kayu salib. Di dalam doa tadi saya katakan kiranya peringatan Jumat Agung bukan hanya menjadi satu kisah penderitaan anak Allah yang pernah mati bagi kita, tapi sungguh-sungguh kita pikirkan apa yang seharusnya saudara dan saya hidupi melalui penderitaan, sengsara, dan kematian Kristus. Saya mau awali dengan seorang Doni Monardo. Dia adalah ketua Satgas COVID-19. Dia berkata mengantisipasi lonjakan daripada kasus terpaparnya orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Dia dengan tegas menyatakan untuk melarang orang-orang untuk pulang kampung, mudik terkait dengan situasi sebentar lagi akan ada hari raya Lebaran. Dia katakan bahwa kalau itu dilakukan, maka orang yang terpapar akan meningkat kasusnya harian rata-rata 37-119%. Dan kalau tetap dilakukan itu, maka jumlah angka kematian akibat COVID-19 akan meningkat rata-rata 6-75%. Lalu dia katakan, saya tulis di sana, jangan kita mempercepat warga masyarakat kita meninggal lebih awal. Kita semua katanya, manusia maksudnya, memang akan meninggal, tetapi tidak mempercepat kematian. Menarik saudara. Seorang Doni Monardo yang diberi tugas oleh negara untuk menjadi ketua Satgas, dia menegaskan bahwa manusia memang akan meninggal, sadar. Menyadari akan kematian yang merupakan satu kepastian. Tapi dia tekankan jangan kita tetapi tidak mempercepat, jangan mempercepat kematian. Ketika saya melihat bagian ini, dia dengan tegas mengatakan tidak ada embel-embel, pokoknya diulangi, dilarang mudik, tidak ada kata-kata lain. Kenapa dia begitu tegas dan tidak mau ada embel-embel lain dengan syarat ini, syarat itu? Karena dia tahu kalau dikasih kelonggaran, diizinkan makan, maka akan ada banyak orang yang mengambil celah dan akhirnya banyak orang yang terpapar dan tidak sedikit yang meninggal. Ketika saya mengaitkan hari ini kematian Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, saudara, kematian Tuhan bukan kematian yang tidak terduga. Bukan kematian akibat kejahatan daripada tentara Romawi atau bisanya Yudas mengkhianati berjasa di dalam penyalipan dan kematian Kristus, bukan. Jauh-jauh hari kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, maka Alkitab mengatakan bahwa Yesus memang akan mati. Yesus akan mati. Sejak kejatuhan
manusia, Adam dan Hawa, orang tua pertama kita di dalam dosa. Saudara yang kasih Tuhan, rencana kekal Allah sejak peristiwa pertama itu memang sudah, bahkan di dalam kekekalan sudah ditetapkan Yesus Kristus yang saudara dan saya percayai hari ini 2000-an tahun yang lalu memang harus mati. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, kematian Kristus bukan karena rekayasa, bukan tak terduga, bukan karena rekayasa pemerintah Romawi, bukan karena jasa orang-orang tertentu, tetapi memang karena rencana kekal Allah. Saya mau mengaitkan bagian daripada Matius yang tadi kita sudah baca dalam Matius 27 dengan Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. 3 poin penting yang saya mau sampaikan. Pertama, pemahaman kita terkait tema hari ini diselamatkan dari murka Allah. Kita melihat seorang teolog namanya Arthur W. Pink di dalam bukunya yang terkenal The Attitudes of God. Dia berkata seperti ini, studi melalui konkordansi akan menunjukkan bahwa ada lebih banyak referensi dalam Alkitab tentang kemarahan, kegeraman, dan murka Allah ketimbang referensi tentang kasih dan kelembutannya. Apa yang mau dinyatakan oleh Arthur Pink adalah bahwa murka Allah adalah suatu kebencian Allah akibat manusia yang terus-menerus melawan Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, topik tentang murka Allah, tentang the wrath of God, tentang kemarahan Allah yang kudus, yang suci, di zaman gereja modern, manusia modern ini tidak terlalu populer. Coba saudara renungkan berapa banyak saudara mendengar dalam tahun ini khotbah atau rekaman-rekaman khotbah di YouTube yang mengkhotbahkan tentang murka Allah, kemarahan Allah, kebencian Allah. Bukan hanya kepada dosa, nanti kita akan melihat, tetapi kepada orang berdosa, kepada orang berdosa. Wahyu pasal 6 ayat 16 dikatakan di sana bahwa dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi sekali lagi, murka Allah itu bukan hanya diwujudkan di dalam pribadi Allah Bapa, tetapi sekarang di dalam pribadi Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih itu. Wahyu pasal 6 ayat 16. Orang seringkali salah berpikir bahwa Yesus hanyalah pribadi yang lemah lembut. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena aku lemah lembut. Betul, Tuhan Yesus adalah lemah lembut. Namun kelemah lembutan Tuhan kalau dipisahkan dengan murkanya yang akan dinyatakan, maka saudara tidak akan berjumpa dengan Yesus yang di dalam Alkitab. Tetapi kepada orang-orang di Galatia, Paulus berkata, ada Yesus yang lain. Itu sebabnya saya mau menekankan hari ini, ketika kita merenungkan tema kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari murka Allah, dari murka Allah. Saya mau kutip lagi satu bagian dari seorang tokoh yang terkenal, J.I. Packer. Dia berkata, apakah Allah berkenan dengan kejahatan seperti halnya Ia berkenan dengan kebaikan? Kita tahu bahwa Allah berkenan dengan kebaikan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Allah yang sama juga berkenan dengan kejahatan? Akan merupakan Allah yang baik? Dia bertanya. Apakah kalau orang berkata Allah itu berkenan kepada kebaikan, sekarang Allah berkenan juga kepada kejahatan? Kalau dua-duanya Dia berkenan, apakah itu dapat dikatakan Allah yang baik? Ketika Allah, saudara berpikir God is good, Allah itu baik, apa yang ada dalam pikiran kita? Tidak bisa tidak. Allah yang baik itu adalah Allah yang berkenan kepada kebaikan, tapi Dia membenci kejahatan. Itulah Allah yang baik. Nah, kita mulai terbuka sedikit tentang pemahaman tentang kemurkaan Allah. Bagaimana saudara dan saya kalau kita diselamatkan dan memahami tentang murka Allah yang begitu besar, yang sangat-sangat ditumpahkan kepada manusia berdosa, kita baru semakin mengerti. Kita baru semakin menyadari kebencian Allah terhadap manusia berdosa dan segala kelakuannya. Di dalam beberapa hari dan minggu ini,
Kalau saudara membaca berita, di Amerika sedang ada perlakuan rasisme terhadap orang-orang di Asia. Saya dikirimi WA video bagaimana seorang Asia sedang ditarik-tarik rambutnya, sedang dijambak-jambak, dan tidak ada yang tolong. Seorang wanita Asia, hanya yang merekam dia kata, tolong itu sedang diperlakukan seperti itu. Saya hubungi satu teman yang tinggal di Amerika dan dia bilang, kami takut pergi ke Chinatown. Kami tidak pergi dulu ke sana. Karena memang menurut VOA, Voice of America, saya melihat dan menyaksikan beritanya dikatakan terjadi peningkatan kurang lebih 150%, 1,5 kali lipat terhadap kebencian terhadap warga Asia akibat wabah pandemik virus corona. Saudara boleh cek pada mereka yang tinggal di Amerika, memang saat ini sedang terjadi. Dan mereka begitu benci ketika melihat orang Asia. Sampai sekelompok orang Asia mengadakan satu pelatihan bela diri buat perempuan, wanita, buat orang-orang usia lanjut supaya tidak diperlakukan di tengah jalan dengan semena-mena oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang membenci orang-orang Asia. Dan mereka berkumpul, ada orang Vietnam, orang Filipina, seluruh orang-orang Asia, termasuk orang Indonesia di Amerika saat ini sedang mengalami. Ada kebencian, mereka disebut sebagai pembawa virus. Kalau ketemu orang Asia dikatakan ini pembawa virus, ini kung flu dia bilang. Bukan ya kung fu tapi kung flu, julukan untuk orang Asia. Saudara, kebencian seperti itu bisa timbul karena apa? Karena tidak adanya kasih. Karena ada rasa benci. Ada rasa benci. Maka tidak adanya kasih menimbulkan kebencian. Apa yang saya mau sampaikan dari contoh ini? Kalau saudara mengasihi, sayang sama anak-anak kecil, suka main sama anak-anak kecil, tidak mungkin saudara akan tidak menentang, saudara tidak mungkin tidak membenci yang namanya aborsi. Ya kalau saudara sayang kepada anak-anak, pasti saudara membenci tindakan pengguguran, aborsi, pengguguran kandungan. Ini satu sikap, satu tindakan yang wajar. Ketiadaan kasih, maka akan ada kebencian. Ketika Allah begitu mengasihi manusia, namun manusia terus-menerus melawan Allah, maka kebencian Allah, murka Allah adalah murka yang suci dan yang kudus. Itu sebab ketika kita membaca Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan Paulus mengharapkan penghakiman, keadilan, murka Allah dinyatakan. Yesus Kristus akan menghakimi setiap orang yang tidak mau bertobat, yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Saudara perhatikan ayat 5 dari Roma pasal 2 tentang murka Allah. Roma 2 ayat 5 dan 6 dan ayat 8 saya sudah siapkan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara perhatikan dari kedua bagian ayat dituliskan 2 kali murka Allah, hukuman Allah, murka Allah, geram Allah, kebencian Allah kepada mereka, kepada setiap orang yang tidak mau bertobat, yang terus-menerus melawan Allah dan mencari kepentingan sendiri, tidak mau taat kepada Allah, kepada kebenaran, tetapi kepada kelaliman. Murka Allah berkaitan dengan penghakiman Allah yang adil, yang pasti, sekali lagi, yang pasti akan dinyatakan, dilaksanakan, baik pada waktu orang itu hidup dalam dunia ini, ataupun pada waktu seorang meninggal mati.
Saudara, kalau bicara tentang penghakiman, saya selalu teringat bagian teks dari Matius pasal 25. Tentang penghakiman terakhir yang Tuhan Yesus nyatakan dengan tegas. Bahwa satu hari setiap pribadi akan dihakimi. Tuhan akan bertanya, mengapa engkau melakukan itu? Atau sebaliknya, mengapa engkau tidak melakukan itu? Maka orang-orang yang dihakimi itu akan berkata, kapan Tuhan, kapan kami tidak melakukan itu dan ini? Kapan kami mengunjungi orang-orang yang ada di dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Kapan kami memberikan engkau pakaian? Itu bagian yang sangat terkenal dalam Matius pasal 25. Lalu Tuhan berkata, setiap kali engkau melakukan kepada orang yang paling hina, ketika engkau memberi pakaian, ketika engkau mengunjungi mereka, melayani mereka, memberi makan, engkau sudah melakukannya untuk aku. Dari penghakiman terakhir itu terkait dengan apa yang saudara lakukan, apa yang saya lakukan, dan apa yang saudara dan saya tidak lakukan. Apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini, mari kita renungkan baik-baik tentang bagian murka Allah. Murka Allah yang seringkali tidak populer, tapi Alkitab menyatakan, kalau saudara perhatikan baik-baik, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, maka konkordansi itu artinya ayat-ayat dikumpulkan dalam satu buku, dalam satu kitab. Sekarang kita dengan handphone dengan sangat cepat sekali dapat mengklik konkordansi, ada berapa ayat yang terkait dengan murka Allah. Ternyata, saya mau ulangi lagi, Arthur Pink berkata, lebih banyak terkait dengan murka kebencian Allah ketika orang terus-menerus melawan Tuhan dan tidak mau bertobat. Ini bagian yang pertama yang saya mau ajak saudara, buka pikiran kita. Kalau saudara bisa diselamatkan, kita akan bertanya, diselamatkan dari apa? Kalau Yesus hari ini mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib dengan penderitaan, dibunuh dengan sangat mengenaskan, dipermalukan seperti itu, karena apa? Karena murka yang harusnya saudara dan saya alami, yang harusnya ditimpakan kepada saudara dan saya. Tanpa kita mengerti bagian ini, tanpa kita memahami betapa dahsyatnya murka Allah itu, saudara dan saya tidak akan menjadi orang Kristen yang exciting. Saudara tidak akan pernah menjadi orang Kristen pelayan Tuhan, hamba Tuhan, penginjil, majelis yang bergiat bagi Tuhan. Saya memperhatikan orang-orang yang rela mati bagi Kristus, yang pergi ke tempat-tempat yang sulit, yang rela menyerahkan dirinya, yang meninggalkan segala sesuatu, hanya Kristus. Mereka tahu mereka orang yang tidak layak, karena memang murka Allah sudah tidak lagi mereka alami. Dan sebagai ungkapan terima kasih, maka mereka boleh melakukan bagiannya. Penting sekali bagi saudara dan saya untuk selalu mengingat akan kedahsyatan murka Allah yang ada di dalam firman-Nya. Ini bagian pertama, mari kita renungkan baik-baik. Penghakiman yang adil Allah akan berlakukan kepada setiap orang, termasuk saudara dan saya yang hari ini memperingati, termasuk mereka yang tidak peduli dengan peringatan Jumat Agung. Padahal pemerintah sudah meliburkan hari ini, tapi berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mengingat hari yang penting ini. Ini bagian pertama, mari kita renungkan mengapa Allah murka. Mengapa Alkitab menuliskan murka Allah yang begitu dahsyat dan menyala-nyala sampai Kristus harus mati bagi kita. Yang kedua, saya mau maju lagi kaitkan dengan murka Allah dan neraka. Apakah neraka itu? Neraka adalah, seorang hamba Tuhan mendefinisikan neraka adalah wujud dari murka Allah. Neraka bukan soal ketiadaan absennya Allah di sana, tetapi lebih tepatnya adalah neraka adalah wujud dari murka Allah. Karena Allah murka, maka ada neraka. Sekali lagi, karena Allah murka, maka orang dilempar ke dalam neraka.
Tadi ada seorang yang menulis dengan sangat menarik sekali dan sangat cukup mencengangkan saya. Saya berapa kali juga bicara tentang bagian ini, tapi saya mau menuliskan di bagian dari tulisan daripada John Blanchard dari bukunya Whatever Happened to Hell, Whatever Happened to Hell, di halaman 170-171. Dia berkata begini, ada 33 ayat di dalam Alkitab, perhatikan ada 33 ayat di dalam Alkitab yang mengungkapkan kebencian Allah. Dalam 12 ayat dikatakan bahwa Allah membenci perbuatan orang berdosa. Sedangkan berapa? Dalam 21 ayat dikatakan Allah membenci orang berdosa. Bukankah kita seringkali bersembunyi di kalimat bahwa Allah mengasihi orang berdosa? Tapi Allah membenci dosa, mengasihi orang berdosa. Maka orang-orang berdosa yang terus melakukan kejahatan, yang melawan Allah merasa aman. Karena Allah tidak membenci dirinya, yang dibenci adalah dosanya. Tapi saya dikasihi oleh Allah. Ketika kita membaca bagian ini, ternyata dalam 12 ayat saja yang dikatakan bahwa Allah membenci perbuatan orang berdosa. Tapi di dalam 21 ayat Allah membenci siapa? Orangnya. Orang yang berdosa. Waktu saya merenungkan bagian ini, sebagian orang yang tidak melihat Alkitab baik-baik akan bergumul, benarkah demikian? Benarkah demikian? Coba kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 12, 1, 2, 3. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Pemazmur menuliskan bagaimana orang-orang membenci Allah dan melawan Allah dengan sengaja. Dan pemazmur Daud mengatakan Allah adalah hakim yang adil, yang murka setiap saat terhadap orang-orang yang melawan, terhadap orang-orang bukan terhadap dosa. Demikian juga Mazmur 5 ayat 6-7. Pembual, kita baca, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Sekali lagi, Tuhan jijik bukan terhadap dosa, tapi Tuhan jijik terhadap orang yang melakukan dosa. Waktu saya melihat bagian ini, saudara dan saya, seharusnya kita semakin takut pada Tuhan. Karena Tuhan membenci, geram, jijik terhadap penumpah darah, penipu, orang-orang yang terus melakukan kejahatan, yang tidak mau bertobat. Allah murka kepada mereka. Satu bagian lagi di dalam Lukas pasal 12 ayat 5. Mari kita baca. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Allah, takutilah dia. Yang dilempar ke neraka bukan dosanya. Apa yang dilempar? Orang yang melakukan dosa. Kita sementara ini seringkali kita salah. Karena kita pikir orang berdosa pasti terus menerus dikasih oleh Allah. Betul, tadi sudah dikatakan ada 12 ayat. Tetapi 21 ayat lebih banyak Allah memperhatikan orang-orang yang terus menerus berbuat dosa, yang tidak mau melepaskan dosanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan bagian ini. Bagaimana memahami tentang murka Allah, bagaimana memahami tentang neraka yang disiapkan karena Allah yang murka itu akan membuang orang ke dalam neraka. Bukan membuang dosa, tetapi membuang orang yang berdosa. Sekali lagi, orangnya yang dibuang, bukan dosanya. Waktu saya renungkan bagian ini, saya semakin takut dan semakin gentar. Bagaimana Tuhan saya seharusnya hidup ketika kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini. Saya melihat, dan saudara juga bisa melihat di YouTube dan berita-berita tentang pelaku kejahatan kemanusiaan di Libya yang bernama Muammar Gaddafi. Sebelum Gaddafi mati, apa yang dikatakan? Don't shoot me, jangan tembak saya, jangan tembak saya.
tapi rakyatnya yang memberontak, dan karena ini memang sudah terus-menerus semakin meningkat kemarahan daripada rakyat, mencari pemimpinnya Gaddafi ini, dan akhirnya diketemukan sedang bersembunyi di dalam selokan. Saudara tahu, ditarik lalu diseret, dan ketika dia teriak, jangan tembak saya, jangan tembak saya, sudah kotoran gak karu-karuan, wajahnya rambut udah gak karu-karuan. Ada orang yang begitu sangat benci dan sangat ingin membunuh dia, langsung tembak dia, diseret. Dan saudara tahu, ketika saya melihat bagian ini ada di dalam internet, di YouTube dan juga di berbagai berita, dia ditaruh di dalam satu ruangan buat pendingin, ruang pendingin daging. Lalu dia dipajang di situ bersama anaknya. Orang-orang boleh masuk, lihat, bahkan ada yang ambil foto-foto dia bawa anak, lihat inilah orang yang pernah memimpin negara kita yang begitu sadis, begitu kejam, melakukan kejahatan kemanusiaan. Ngeri saudara kalau kita membaca berita itu. Yang saya mau kaitkan adalah ketika dia teriak, jangan tembak saya, jangan tembak saya. Tapi karena melakukan kejahatan begitu rupa, orang tidak peduli, menembak dia, menyeret dia, masuk ke dalam truk, taruh dia di dalam ruangan pendingin. Lalu saya ingat ketika Yesus Kristus mati hari ini. Ketika saudara kembali kepada kayu salib, ketika John Sung menjadi hamba Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dia selalu membawa dirinya. Dia mengandaikan dirinya masuk, pergi ke tempat bukit Golgota itu, dan berdiri di depan salib Kristus. Coba saudara kembali kita merenungkan. Kemarin makanya saya katakan, if I were there. Kalau saya ada di sana 2000 tahun yang lalu di Taman Getsemani, tempat Yesus pernah berdoa bergumul. Kalau saudara dan saya ada di kayu salib itu, di bawah salib itu, di tempat bukit tengkorak itu, kira-kira saudara mau berbuat apa? Apa yang kita akan katakan? Menyaksikan Yesus Kristus, anak Allah, mati bagi kita. Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46 yang tadi sudah kita baca. Kalau saudara perhatikan dari 7 kalimat Yesus Kristus, kalimat mengapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ada di bagian tengah. Dari 7, maka bagian tengah yang keempat itu adalah kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Pendeta Stephen Tong berkata, siapa yang bisa mengerti kedahsyatan murka Allah adalah mereka yang bisa melihat ke kayu salib. Ketika Yesus berteriak, mengapa Allah meninggalkan aku? Martin Luther berkata, bagaimana aku bisa mengerti, kata Martin Luther. Yesus yang adalah Allah meninggalkan Allah. Allah meninggalkan Allah, Tuhan, bagaimana engkau bisa meninggalkan Allah? Martin Luther bergumul. Dan bagian ini kalau saudara lihat seringkali disalah mengertikan, bahwa mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah. Hari ini kita merenungkan bagian yang sangat penting. Mengapa Yesus berteriak dengan suara yang nyaring, tidak menyatakan dia sedang bingung. Ada orang nanti kita akan lihat yang mau mati kebingungan dia. Saudara, ada orang-orang tertentu ketika di ujung kematian, maka dia akan mengalami kebingungan. Tapi Yesus Kristus, dia berteriak dengan suara nyaring. Dia tahu bahwa dia datang untuk membayar dosa saudara dan saya. Saya membandingkan dengan seorang dari Prancis, filsuf yang saudara mungkin pernah dengar dari saya, tapi saya mau tuliskan bagian yang sangat jelas apa yang dikatakan sebelum dia mati. Ini orang kaya, ini orang hebat, ini filsuf, buku-bukunya banyak terkenal. Dia berkata, I am abandoned by God and man. I will give you half of what I am worth. Saya ditinggalkan oleh Allah dan manusia, kata dia. Karena waktu dia hidup, dia terus-menerus menyerang kekristenan dengan tulisan-tulisannya.
Dia berkata 20 tahun lagi kekristenan akan habis, tidak lagi ada. Tidak ada lagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia katakan, dan di ujung kematian di rumahnya dia teriak, "Saya ditinggalkan oleh Allah dan manusia. I will give you half of what I am worth if you will give me 6 months life." Saya akan berikan setengah daripada harta yang apa saya punya. Kalau saudara bisa kasih saya 6 bulan, saudara bayangkan, udah mau mati masih pikir, minta 6 bulan saya kasih setengah. Jangankan 6 bulan, 6 detik pun kalau Tuhan tidak beri, dia tidak akan mendapatkan. Lalu dia teriak, "Then I shall go to hell, and you will go with me." Terus dia teriak, "Oh Christ, Jesus Christ." Selama hidupnya, sampai matinya di umur 80 cukup lanjut usianya, dia terus menerus melawan Tuhan. Dia tidak mau bertobat. Sampai suster yang ada di rumah itu, yang bantu merawat Voltaire, berkata, "Aduh, aku kapok, tidak mau lagi lihat sekalipun dia orang kaya se-Eropa. Aku tidak lagi sekali-kali mau melihat orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak percaya Allah mati." Karena dia ngeri melihat seorang Voltaire mati. Demikian juga dokternya, saya membaca bagaimana dokternya bilang, "Iya, Voltaire mati." Teriak-teriak di dalam keputusasaan. Mati teriak dalam keputusasaan. Yesus mati teriak bukan di dalam keputusasaan di atas kayu salib, tapi dengan satu keyakinan bahwa dia mati memang memposisikan, menempatkan, menggantikan, mewakili orang-orang pilihan saudara dan saya di atas kayu salib. Bukankah seharusnya kita berkata, "Tuhan, aku sudah jadi milik-Mu." Kalau memang kita adalah orang-orang Kristen yang sejati, kita harusnya berkata, "Apa yang harusnya aku perbuat? Hidupku adalah milik-Mu, Engkau mati bagiku." Jangan seperti apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Dia katakan di dalam tulisannya, banyak orang ketika 5 menit mau mati, baru berubah pikirannya. Baru orientasinya, prioritasnya apa yang paling utama dalam hidupnya berubah. 5 menit sebelum mati. Dalam situasi COVID pandemik seperti ini, di mana angka kematian tak terduga bisa terjadi, banyak orang-orang di ruang ICU yang sedang bergumul ketika ventilator, alat bantu pernapasan sedang dimasukkan ke dalam tenggorokan, ke dalam pernafasannya, sistem pernafasannya. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Billy Graham, mereka mulai berubah. Apa yang aku pikir dulu paling penting, ternyata di ujung kematian menjadi tidak penting. Tapi apa yang aku pikir tidak penting, justru itu yang paling penting. Mari saudara dan semua saudara dan termasuk saya, kita diingatkan. Jangan sampai di ujung kematian kita baru ingat apa yang paling penting dalam hidup kita. Ini bagian kedua yang menggetarkan hati saya juga. Dan harusnya menggetarkan hati saudara ketika bicara tentang murka Allah, dikaitkan dengan neraka yang Tuhan Allah siapkan untuk menyatakan murkanya. Di bagian yang terakhir, pertanyaan yang penting bagi kita. Bagaimana Tuhan? Karena Engkau adalah juga kasih. God is love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita senang ayat itu. Yohanes 3 ayat 16, Dia ingin menyelamatkan kita. Bagaimana saya yakin bahwa saya sudah selamat? Sampai ada seorang pengusaha yang terus-menerus memikirkan, coba Pak Rini tolong buatkan satu presentasi, dia tanya ke hamba-hamba Tuhan, bagaimana supaya kalau saya mati, kalau saudara saya mati, kalau teman saya mati, saya sudah pasti masuk sorga. Saya tidak takut lagi, nanti Tuhan boleh buka gak ya pintu sorga buat saya? Saya boleh masuk gak ke sorga? Supaya saya begitu yakin, bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang Alkitab ajarkan. Roma pasal 5 ayat 9, saya mau awali dengan bagian ini. Dikatakan di sana, mari kita baca sama-sama. Lebih-lebih kita,
Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan. Ya, kepastian keselamatan dari murka Allah yang hari ini menjadi tema utama di dalam Jumat Agung ini harus saudara dan saya renungkan. Bagaimana saya memiliki kepastian? Karena kita sesungguhnya telah diperdamaikan di dalam ayat 10 dengan Allah melalui apa? Melalui hari ini yang kita peringati. Kita diperdamaikan, kita tadinya bermusuhan. Ketika bermusuhan ada pribadi Yesus Kristus yang menjadi pendamai melalui apa? Kematiannya di atas kayu salib. Kita diselamatkan oleh kematian, oleh hidupnya, yaitu kebangkitannya yang kita akan peringati dan rayakan pada hari Paskah, hari Minggu, 2 hari lagi. Di hari ketiga dia bangkit. Saudara, hari ini coba kita renungkan. Coba tanya sama diri kita. Sudah berapa kali kita memperingati hari Jumat Agung? Coba kita terus-menerus bertanya. Bagaimana saya tahu, seperti pertanyaan seorang pengusaha tadi, bagaimana saya tahu dengan pasti bahwa kalau saya mati hari ini, saya sudah pasti selamat dan ada bersama dengan Tuhan di surga. Pernahkah saudara mempertanyakan itu? Di dalam Jumat malam, doa malam saya katakan jumlah kasus COVID yang terjadi di Brasil ternyata meningkat juga, bukan terhadap orang lansia dan orang tua, tapi juga orang-orang muda. Beberapa waktu yang lalu 40-an orang siswa di Jawa Barat juga terinfeksi COVID, sehingga rencana untuk buka sekolah kembali ditutup. Saudara kasih Tuhan, mari kita bertanya, bukan hanya yang tua, tapi yang muda, yang remaja, yang muda-mudi, apakah kita pernah merenungkan, kalau saya mati hari ini pun, aku sudah diselamatkan dari murka Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana saya bisa yakin? Kalau saudara mau yakin, saudara mau tahu bahwa saudara tidak positif COVID-19, saya beberapa kali melakukan tes antigen, lalu ada orang berkata, belum pasti Pak, itu virusnya mungkin banyak baru ketahuan. Kalau virusnya dikit nggak ketahuan Pak pakai antigen, Bapak mesti PCR swab. Saya bilang saya sehat, saya nggak apa-apa, tapi berhubung demi kenyamanan maka saya pergi ke rumah sakit. Colok di hidung, colok di dalam tenggorokan, ada orang yang nggak berani. Tapi demi meyakinkan, testing, mengetes. Waktu saya pikir, iya ya, orang boleh yakin, saya nggak ada Pak. Bisa jadi dia OTG, bisa jadi dia tidak menunjukkan gejala-gejala, dan tapi virusnya sudah ada dalam diri dia. Supaya yakin bahwa memang virus corona itu tidak ada, bagaimana? Ya udah kamu PCR, swab. Karena virus-virus yang jumlahnya sedikit juga bisa terdetek. Bukan hanya lewat cairan di hidung, tapi juga di dalam tenggorokan. Waktu saya renungkan bagian ini, iya Tuhan. Kalau orang mau yakin dia bebas dari virus, dia harus tes yang PCR swab. Nggak bisa pakai apalagi genus, pakai tiup. Terus sekarang ada Indonesia kita mau menemukan, tapi banyak ahli berkata belum teruji secara masif bahwa ini memang alat genus ini yang di beberapa di tempat diberlakukan untuk mengetes apakah virus corona itu terdeteksi. Sementara ini tetap masih lewat PCR swab. Kemarin saya bertanya kepada anak saya, dia pergi ke satu tempat dan dia bilang, aku baru swab PCR Pak. Saya bilang hasilnya gimana? Negatif. Hati-hati, jaga, tetap pakai masker, jaga tetap protokol kesehatan. Karena kamu tidak tahu. Tapi untuk sementara ketika dites melalui PCR swab, dia tahu. Sekarang coba kita balik ke tema kita. Bagaimana saudara dan saya tes bahwa kita sudah benar-benar selamat dari murka Allah? Ini kan pertanyaan banyak orang. Juga pertanyaan saya, pertanyaan saudara, pertanyaan orang Kristen, bagaimana saya bisa yakin? Tesnya bagaimana? Mari kita buka 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Setelah kita tahu murka Allah dan neraka, sekarang bagaimana saya tahu? Mari kita baca sama-sama 2 Korintus 13 ayat 5. 1, 2, 3.
Ujilah dirimu sendiri, enggak usah uji orang lain. Uji diri kita sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, jangan selidikin orang lain. Selidiki diri kita sendiri, enggak perlu selidikin suami, istri, anak-anak. Sekarang selidiki diri kita sendiri. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Tegas sekali Paulus. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Kamu tidak akan lulus dari ujian testing. Kalau kamu tidak dikatakan yakin akan dirimu, kamu tidak tetap tegak yang pertama di dalam iman. Coba perhatikan iman kita, kata Paulus. Kepada orang-orang Kristen di Korintus, kamu lihat iman kamu. Apakah imanmu sekarang tetap tegak? Atau kamu bilang dulu Pak waktu saya muda, dulu Pak waktu 3 bulan yang lalu, tapi sekarang saya enggak tegak lagi. Saya tinggalkan Tuhan, tahun lalu saya masih semangat, tapi tahun ini saya sudah tidak lagi. Hati-hati. Hari ini Tuhan ajak saudara dan saya testing, uji. Apakah saudara dan saya, diri kita tetap tegak di dalam iman? Ini ujian pertama, testing pertama. Kalau tadi saya katakan PCR swab, masukkan itu, kapas itu dimasukkan ke hidung kita. Testing yang kedua, apakah Kristus ada di dalam diri kamu? Apakah Kristus ada di dalam diri kita? Kita tes. Bagaimana kalau Kristus ada dalam diri kita? Bagaimana Tuhan tinggal di dalam diri kita? Mungkinkah Kristus tinggal dalam diri kita, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, terus kita terus-menerus berbuat dosa? Kita terus-menerus, pemuda-pemudi juga orang dewasa terus-menerus menonton film-film porno, film-film cabul? Bukankah Kristus tinggal dalam diri kita? Apakah kita mengajak Kristus, Roh Kudus, sama-sama pergi ke tempat pelacuran? Sama-sama pergi berbuat dosa? Mungkin enggak saudara? Secara logika, enggak mungkin. Itu sebabnya 2 tes ini, perhatikan iman kita. Apakah kita tetap kuat tegak di dalam Tuhan? Per hari ini, tanggal 2 April 2021, lihat iman kita. Yang kedua, apakah Kristus, engkau yakin Kristus tinggal dalam dirimu? Iya Pak, saya yakin. Cara yakinnya gimana? Perhatikan cara kamu menjalani hidup. Perhatikan apa yang kamu pikirkan, apa yang ada dalam hatimu. Kalau apa yang kamu pikirkan, apa yang dalam hatimu adalah pikiran Kristus, memang benar Kristus ada dalam dirimu. Tapi kalau dalam pikiranmu, pikiran cabul, pikiran porno, pikiran jahat, pikiran yang tidak senang orang lain, yang selalu iri hati kepada orang lain, kita harus ragu akan keberadaan Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, mari kita melihat apakah Filipi pasal 2 ayat 12. Mari kita melihat Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Orang yang sudah selamat, orang yang sudah dalam Kristus, saudara-saudara yang kekasih, kamu dulu taat, kamu senantiasa taat kepada orang-orang di Filipi, orang-orang Kristen di Filipi. Paulus katakan, dulu kamu taat, tapi jangan hanya dulu. Sekarang bagaimana? Waktu muda kamu rajin, waktu tua bagaimana? Waktu saya renungkan bagian ini jelas sekali. Orang yang sudah diselamatkan dari murka Allah akan terus-menerus mengerjakan keselamatan yang sudah dia terima. Saudara kasih Tuhan, saya renungkan bagian ini lama sekali. Tuhan, bagaimana saya tes diri saya? Apakah saya bebas kalau saya COVID, saya bebas dan saya negatif, saya tes PCR swab. Kalau saya dites bahwa saya sudah pasti bebas dari murka-Mu, maka tadi 2, bagaimana iman kita? Bagaimana keyakinan bahwa Kristus tinggal melalui perkataan, perbuatan, melalui pikiran kita? Bolehkah saudara berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku sudah memelihara iman. Tuhan kiranya terus menopang aku. Bagian terakhir yang saya mau ajak saudara buka, saya tidak cantumkan di sini, dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita buka Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Bagian ini menjadi kepekaan saudara dan saya terhadap
kehadiran Kristus, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, kalau kita yakin bahwa kita tegak di dalam iman, Tuhan hadir dalam diri kita. Sekarang coba kita lihat bagaimana kepekaan kita terhadap dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita baca, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Orang yang sudah diselamatkan dari murka Allah, orang yang sudah benar-benar milik Kristus dan Kristus tinggal diam di dalam diri orang itu seperti apa yang Paulus katakan, maka orang ini, Rasul Yohanes tuliskan, orang ini punya kepekaan. Kalau dia sedikit saja melakukan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia langsung tidak sejahtera. Dia langsung merasa resah. Dia seperti domba dengan babi. Kalau saudara bandingkan, domba ini tidak suka yang kotor-kotor. Saudara kasih comberan, dia tidak akan mandi di sana. Tapi babi, saudara sudah mandikan, dia kasih parfum, dia kasih sabun yang wangi, nanti dia akan cari comberan lagi. Waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan, sudahkah saya menjadi domba-domba gembalaanmu, milikmu, ada kepekaan terhadap dosa. Kalau kita sedang melakukan sesuatu, aduh Tuhan, memang kita bukannya tidak bisa jatuh lagi dalam dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Masih ada godaan dalam dunia ini. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, langsung kita berlutut dan kita sadar, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Nah, kepekaan-kepekaan seperti ini dituliskan oleh Yohanes, orang yang sudah tinggal di dalam terang. Maka terang Allah menyinari dia. Kristus yang ada dalam diri orang itu akan membuka dirinya, makin terekspos di hadapan Tuhan. Kalau gereja ini lampunya begitu banyak dengan begitu terang di atas mimbar, maka yang kotor sedikit pun bisa terlihat. Tapi kalau tidak ada lampu diredupkan, maka yang kecil-kecil tidak akan terlihat. Kalau saudara semakin mendekat kepada terang, maka kepekaan kita, dosa yang kecil yang sedikit pun, bahkan ada di dalam hati saudara, kita akan menyadari. Dan 1 Yohanes 1 tadi katakan, akan mengakuinya di hadapan Tuhan. Saudara pasti menjalani hidup ini banyak pengalaman. Kalau kita punya pengalaman, Tuhan saya bersalah, maukah kita datang kepada Tuhan? Kalau saudara punya relasi yang baik dengan seseorang, maka ketika kita menyakiti hati orang itu, kita langsung sadar, langsung kita minta maaf, ampun, minta maaf. Saya dulu waktu anak-anak masih kecil, kadang-kadang karena emosi kita pukul bagian bokongnya kelebihan. Jadi pada waktu saya marah, kelebihan pukul dia bagian bokong, terus saya bilang, aduh tadi saya marah kelebihan. Salahnya 1 kenapa pukulnya 2? Salahnya 2 kenapa pukulnya 4? Bukan pukul untuk menghancurkan dia, tapi sedang mendidik dia. Langsung saya katakan, datang ke anak itu, Papa minta maaf. Saya kasih Tuhan relasi yang indah di dalam Tuhan akan membuat saudara dan saya semakin peka. Kita sedikit saja melukai hati Tuhan. Tuhan, ampuni aku, orang berdosa. Saya cukup terkejut di bagian akhir ini ketika Paul Washer, saudara boleh membuka di internet, Paul Washer dalam bahasa Inggris memang dia berkhotbah begitu baik sekali dan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Di tahun 2006 ketika ada pemimpin-pemimpin kumpul, pemimpin-pemimpin gereja baptis, pemimpin-pemimpin di dalam konferensi itu berkata, kalau sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Alkitab katakan tentang mereka yang pasti diselamatkan, ini pemimpin-pemimpin dari gereja Southern Baptist, jemaat yang sudah lahir baru dan diselamatkan, besarnya bahkan kurang dari 10 sampai 15%. Kaget saya. Paul Washer berkata, ketika kumpul para pemimpin gereja, melihat Alkitab. Kalau kita mau jujur katanya melihat Alkitab. Orang-orang Kristen yang sudah lahir baru di Amerika khususnya, survei itu dilakukan, konferensi itu diadakan, kurang dari 10 sampai 15% yang sudah lahir baru menjadi orang Kristen yang sejati. Itu di Amerika di gereja baptis. Lalu Paul Washer berkata, saya yakin bukan hanya di Amerika, tapi termasuk di ruangan ini,
termasuk di gereja saudara, termasuk di gereja tempat kita. Maksudnya adalah kita terus menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan dari murka Allah? Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin, ketika memperingati hari Jumat yang agung yang khusus ini diliburkan oleh pemerintah, kita boleh merenungkan tentang kedahsyatan dosa murka Allah. Lalu kita diselamatkan, kita tidak dibuang ke neraka, lalu kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah diselamatkan dari murka Allah? Pertama, mari kita menyadari kebencian Allah, murka Allah terhadap dosa. Makin saudara menyadari kebencian murka Allah terhadap dosa, makin saudara akan yang kedua, hidup di dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Barulah yang ketiga, kita akan semakin bersyukur. Kita akan semakin bersyukur karena keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bukan hanya nanti, tapi hari ini pun saudara dan saya sebagai umat pilihan sudah menerimanya. Sehingga kita tidak takut lagi, kita tidak serem lagi, tidak ngeri lagi. Apakah sorga memang Tuhan sudah berikan? Kenapa? Karena tiap-tiap hari kita sudah hidup dalam sorga. Jadi kita tidak lagi takut hari itu tiba. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita. Sampai kalau satu hari, saya mau mengakhiri ketika beberapa minggu yang lalu saya menyaksikan melalui Zoom live streaming tentang seorang istri yang meninggal masuk ke dalam peti. Ketika peti jenazah yang ada istri mau masuk ke dalam ruang krematorium itu, saya sangat terharu. Suaminya berkata sambil berteriak, mengangkat tangan, istrinya dalam peti, mati karena COVID-19. Ketika mau masuk berpisah, suaminya mengangkat tangan. Dia katakan, sampai ketemu di rumah Bapa, sampai bertemu di rumah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri merenungkan firman Tuhan hari ini. Hari Jumat yang agung ini mengingatkan kita akan kedahsyatan murka Allah atas dosa, atas orang-orang berdosa yang terus-menerus melawan Allah. Namun kita bersyukur Kristus mati hari ini, menggantikan saudara dan saya. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian mengapa Yesus turun dari surga. Mengapa dia masuk ke dalam dunia yang gelap penuh celah. Sambil saudara berdoa masing-masing di hadapan Tuhan hari ini, menyelidiki hati kita, tes, uji dirimu masing-masing. Makasih Tuhan, firman-Mu. Mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derat, dan mahkota duri pun dipakainya? Ngapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Ngapa Yesus mau pegang tanganku bila ku
di jalan tersesat. Ngapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat. Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Ngapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacita, beriku damai serta sukacitanya. Ngapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saya berikan waktu kepada saudara untuk berdoa masing-masing kepada Tuhan, mengoreksi hati dan pikiran kita, menguji firman Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Apakah yang firman Tuhan katakan sungguh-sungguh sudah terjadi dalam hidup kita? Apakah imanmu tetap tegak, teguh di dalam Tuhan per hari ini? Ketika kita mengingat kematiannya, atau kita hanya berbangga beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu aku pernah mengasihi Tuhan, kuat di dalam Tuhan, teguh imanku. Bagaimana hari ini? Kedua, mari kita menguji apakah Kristus sungguh ada di dalam dirimu. Bagaimana pikiranmu? Bagaimana sikap hatimu? Bagaimana kelakuanmu di hadapan Tuhan? Mari kita menguji diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki kepekaan terhadap dosa? Bahkan dosa-dosa yang paling kecil sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ketika kami merenungkan kematian-Mu, kami teringat murka Allah yang harus Engkau tanggung. Kami terpikir tentang neraka yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang terus-menerus melawan Tuhan. Dan hari ini kami diajak melihat diri kami masing-masing, mengetes diri kami masing-masing, bukan mengetes orang lain. Kiranya firman Tuhan yang seperti pedang bermata dua itu terus mengoreksi, menembus hati dan pikiran kami, sehingga semua terbuka, supaya satu hari pada waktu hari penghakiman itu kami boleh mendengar Engkau berkata, masuklah hai hambaku yang setia, nikmatilah sorga kemuliaan yang sudah dijanjikan kepadamu. Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus-menerus ada dalam pikiran dan hati hamba-Mu, ada dalam hati dan pikiran jemaat-Mu dan setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan melakukan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.